Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap dipandang dunia hanya sebagai pasar. Pasar besar, pasar ramai, pasar yang menggiurkan, tetapi tetap pasar. Produk teknologi datang dari luar, aplikasi asing berkuasa, dan masyarakat kita menjadi pengguna setia tanpa banyak pilihan. Narasi itu begitu lama tertanam hingga nyaris dianggap takdir. Namun di tahun 2025, tanpa ledakan besar, tanpa panggung megah, dan tanpa iklan bombastis, sebuah inovasi sederhana justru membalikan peta kekuatan ekonomi digital Asia. Bukan rudal, bukan nikel, bukan tampang raksasa, melainkan sebuah kotak hitam putih bernama QRIS. QRIS, singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, mungkin terlihat sepele, hanya sebuah kode QR yang bisa dipindai. Tapi justru dari kesederhanaan itulah lahir kekuatan yang membuat negara-negara maju mulai merasa panas dingin. Dunia internasional mulai melirik Indonesia bukan sebagai pasar, melainkan sebagai pencipta standar. Sesuatu yang jarang, bahkan nyaris tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah teknologi finansial global. Di banyak negara maju, sistem pembayaran digital berkembang secara liar namun terfragmentasi. Setiap bank punya aplikasinya sendiri, setiap perusahaan teknologi membawa QR-nya sendiri, dan setiap sistem berjalan dalam ekosistem tertutup. Pengguna dipaksa menyesuaikan diri, sementara pedagang harus memasang banyak alat demi melayani semua konsumen. Ironisnya, negara dengan teknologi canggih justru terjebak dalam ekosistem masing-masing. Indonesia memilih jalan berbeda. Melalui Bank Indonesia, negara hadir sebagai arsitek, bukan untuk mematikan inovasi, melainkan menyatukan. QRIS diciptakan sebagai satu standar nasional yang bisa dipakai semua pihak, baik bank besar, fintech, maupun UMKM kecil di pinggir jalan. Satu QR untuk semua. Tidak ada dominasi satu aplikasi, tidak ada monopoli satu perusahaan. Inilah yang membuat banyak negara terdiam. Karena apa yang gagal mereka lakukan selama bertahun-tahun, Indonesia justru berhasil melakukannya dalam waktu singkat. Angkanya mencengangkan, puluhan juta pengguna aktif, puluhan juta merchant, dan pertumbuhan transaksi yang melonjak lebih dari 100% secara tahunan. Dari gerai kopi mewah di pusat perbelanjaan ibu kota, hingga pedagang cilok di pelosok desa, semuanya terhubung dalam satu sistem pembayaran nasional. Ini bukan sekadar inovasi teknologi, ini adalah revolusi perilaku ekonomi masyarakat. Dunia mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin negara kepulauan dengan ribuan pulau, ratusan juta penduduk, dan tingkat literasi keuangan yang tidak merata bisa menyatukan sistem pembayaran digital dengan begitu cepat? Jawabannya sederhana, karena QRIS bukan sekedar produk teknologi, melainkan kebijakan negara yang berpihak pada inklusi. Ketika sistem ini sudah kokoh di dalam negeri, Indonesia tidak berhenti. QRIS tidak puas hanya menjadi jago kandang. Perlahan tapi pasti, sistem ini melangkah keluar batas negara. Dimulai dari Asia Tenggara, kawasan dengan lalu lintas manusia dan uang yang sangat tinggi. Thailand, Malaysia, dan Singapura menjadi saksi pertama. Warga Indonesia yang berwisata ke Bangkok atau Kuala Lumpur kini tidak lagi sibuk mencari money changer. Cukup buka aplikasi di ponsel, pindai QR, dan transaksi selesai. Rupiah otomatis dikonversi, pedagang menerima mata uang lokal, dan semua berjalan tanpa gesekan. Inilah kekuatan tersembunyi QRIS. Ia bekerja di belakang layar, tanpa drama, tanpa ribet, tapi dampaknya nyata. Ketergantungan pada dolar Amerika Serikat mulai berkurang. Mekanisme local currency settlement membuat transaksi lintas negara lebih murah, lebih cepat, dan lebih berdaulat. De-dolarisasi yang selama ini hanya jadi wacana, kini berjalan diam-diam lewat transaksi sehari-hari. Puncak pengakuan dunia datang ketika QRIS resmi digunakan di Jepang, negara yang dikenal disiplin, maju, dan sangat selektif terhadap sistem asing. Fakta bahwa turis Indonesia kini bisa berbelanja di Ginza atau Kyoto menggunakan QRIS bukan sekedar kemudahan wisata, melainkan simbol kepercayaan. Dunia mengakui standar buatan Indonesia. Tidak berhenti di sana, Korea Selatan menyusul. Peluncuran resmi QRIS di negeri ginseng menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan pemain pinggiran. Dengan kerjasama antara Bank Indonesia dan Otoritas Sistem Pembayaran Korea, QRIS masuk ke salah satu pusat teknologi Asia. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil konsistensi kebijakan. Jika kerjasama dengan Cina rampung, maka peta akan berubah total.
Bayangkan warga Indonesia bepergian ke hampir seluruh Asia hanya dengan satu ponsel. Tidak perlu kartu asing, tidak perlu uang tunai, tidak perlu konversi mahal. Di titik inilah QRIS berubah dari alat bayar menjadi instrumen strategis ekonomi nasional. Pemerintah sadar betul potensi ini. Target ekonomi digital Indonesia dipatok hingga ratusan miliar dolar. Angka yang terdengar gila, tapi QRIS menjadi lokomotifnya. Dengan transaksi yang tercatat, perputaran uang menjadi lebih cepat dan transparan. UMKM yang dulu tak tersentuh bank, kini masuk ke sistem formal. Data ekonomi menjadi lebih rapi, kebijakan lebih tepat sasaran. UMKM adalah pemenang utama dari revolusi ini. Pedagang kecil kini bisa menerima pembayaran dari turis asing tanpa mesin mahal. Tidak ada lagi batas antara ekonomi lokal dan global. Seorang pedagang kopi di Bali bisa langsung menerima pembayaran dari wisatawan Thailand atau Singapura. Inilah demokratisasi ekonomi digital yang sesungguhnya. Namun di balik keberhasilan itu, tantangan tetap mengintai. Tingginya adopsi teknologi tidak selalu sejalan dengan literasi. Penipuan digital masih marak. Masyarakat yang aktif bertransaksi belum sepenuhnya paham risiko. Inilah sisi gelap dari kemajuan yang tak boleh diabaikan. Negara harus bergerak cepat, tidak hanya membangun sistem, tetapi juga melindungi penggunanya. Industri fintech Indonesia sepanjang 2025 berjalan di medan yang kompleks. Pinjaman daring tetap relevan bagi masyarakat yang belum terjangkau bank, tetapi juga memicu kekhawatiran soal bunga dan tata kelola. Disinilah peran regulator menjadi krusial. OJK, Bank Indonesia dan komunitas fintech harus berjalan seiring, menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, kecerdasan buatan mulai masuk ke sektor keuangan. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di Asia Pasifik. Namun adopsi belum berarti penguasaan. AI masih banyak digunakan di balik layar, belum menjadi senjata utama produk keuangan. Tanpa investasi dan infrastruktur yang kuat, Indonesia berisiko hanya menjadi pengguna, bukan produsen teknologi AI. QRIS mengajarkan satu hal penting. Kedaulatan digital tidak selalu datang dari teknologi paling canggih, tetapi dari standar yang tepat dan keberanian negara untuk memimpin. QRIS tidak menutup diri dari pemain global, justru mengundang mereka untuk ikut bermain di atas standar yang sama, inklusif, terbuka, dan berdaulat. Jika dulu kita bangga karena batik dikenakan di panggung dunia, atau rendang dinobatkan sebagai makanan terenak, kini kita punya kebanggaan baru. Sebuah standar pembayaran buatan Indonesia yang dipakai lintas negara. Sesuatu yang mungkin tampak kecil, tetapi dampaknya besar. QRIS bukan hanya alat transaksi, ia adalah simbol perubahan posisi Indonesia di peta ekonomi digital global. Dari pasar menjadi pemain, dari pengguna menjadi penentu standar. Dan bagi negara-negara lain, inilah yang paling mengganggu. Karena sekali sebuah standar lahir dan diterima luas, kekuatan sesungguhnya bukan lagi pada siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling dipakai. Dan di tahun 2025 ini, dunia mulai terbiasa dengan satu kenyataan baru. Saat sebuah kode QR dipindai di Tokyo, Seoul, Bangkok, atau Kuala Lumpur, ada jejak Indonesia di sana. Sebuah kotak hitam putih sederhana yang diam-diam membuat raksasa ekonomi dunia mulai merasa gentar.